Selamat pagi, suster, bapak ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa dan sungguh agung bagi kita. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saudara-saudari seiman di seluruh dunia, kita dengan penuh sukacita dan bahagia menyambut kebangkitannya seraya memohon dengan rendah hati agar kita pun menerima anugerah agung ini. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan bersama. Seluruh umat yang hadir wajib untuk mengikuti seluruh himbauan dari petugas tata laksana. Mohon Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membawa HP untuk dinonaktifkan. Saat meninggalkan gereja, sangat dimohon untuk tidak meninggalkan sampah tisu dan dalam bentuk apapun. Agar hikmatnya perayaan Ekaristi, bagi Bapak dan Ibu yang membawa putra dan putrinya, mohon untuk tetap mendampingi dan menjaga ketenangan. Bagi seluruh umat diperkenankan meninggalkan gereja setelah lagu penutup selesai dinyanyikan. Umat Allah yang terkasih, marilah sekarang kita persiapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perayaan ini. Misa akan dipimpin oleh Romo Dwi Joko Suswanto. Marilah kita bangkit berdiri dan menghadap ke arah pintu utama gereja untuk menyambut Romo serta seluruh petugas liturgi. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang. Kata-katanya taruhkan dengan hirau, mau dihancurkannya. Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, patut kita sungguh bersukacita hari ini cuaca cerah menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam perayaan Paskah. Selama masa Prapaskah ada satu ungkapan liturgi yang puasa tidak kita ucapkan. Mari nanti jawab dengan semangat. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur boleh merayakan Paskah. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan, maka selayaknya kita rayakan dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja. Paskah pagi serangkai dengan perayaan Paskah kita bersama. Bersukacita, bersyukur bahwa tadi malam sudah perayaan, pagi ini masih hadir, atau hanya pagi ini, besok lagi berniat malam juga masih ikut merayakan. Serangkai dengan perayaan Paskah kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus kita ikut bangkit dari maut. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita dan bersama Kristus bangkit memasuki hidup baru. Kita bangun kesejatian hidup di tengah masyarakat kita menjadi semakin manusiawi. Dengan itu kita memberi kesaksian atas perutusan ilahi. Ialah bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau,
Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kehidupan sejati, hari ini putra-Mu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Hari yang dijadikan Tuhan,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Amen.
Haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita sampaikan selamat Paskah. Selamat Paskah. Haleluya. Kita rayakan iman kita, rombak angkat dari bacaan pertama tadi, bahwa iman kita akan Yesus Kristus yang sungguh Allah yang menjelma itu, Allah yang menjadi manusia itu, ia sungguh Allah, sungguh manusia. Ia mengalami hidup di antara umat manusia sekitar 2000 tahun yang lalu dan mengalami sengsara, catat ya, mengalami sengsara,
mengalami kematian, jangan terpengaruh oleh cuat-cuit. Oh, Isa Al-Masih tidak disalibkan, ia tidak mati. Catat, yang kita imani bukan Isa Al-Masih. Walaupun mereka mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus, tapi bukan. Tegas ya, yang kita imani bukan Isa Al-Masih. Kalau mereka mau ngomong tentang Isa Al-Masih, ya biar sak geleme dhewe, biar suka mereka. Tapi sekali lagi, yang kita imani bukan Isa Al-Masih. Yang kita imani adalah Yesus Kristus. Dia mengalami sengsara, disalib, mengalami kematian, dan dikuburkan. Arkeologi, ini bahkan ilmu modern juga membuktikan tempat itu terpelihara sampai sekarang. Di antara kita ada yang sudah sampai ke Tanah Suci, bertepatan saya Romo Fian, Romo Joko Susanto, rupanya juga dengan Romo Tarnanu itu sama-sama ke Tanah Suci. Tempat-tempat yang disebut dalam kitab suci semuanya ada. Mudah-mudahan yang belum sempat sampai ke Tanah Suci nanti ada kesempatan. Di antara kita sudah ada yang pernah sampai ke Tanah Suci. Jadi bukti-bukti jelas iman kita berangkat dari saksi hidup, mulai dari Petrus tadi yang memberikan kesaksian dengan jelas di hadapan di rumah perwira Cornelius. Artinya iman itu bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi mulai ke bangsa lain dan kemudian sampai ke bangsa di tanah Nusantara ini. Dan kalau kita amani iman Kristiani itu sudah sampai ke Indonesia, itu pertama di Tanah Barus, itu di Sumatera Utara. Di timur juga sudah ada yang lebih awal lagi. Semuanya ada catatan-catatan. Jadi bukan isapan jempol. Iman kita bukan isapan jempol, tapi berangkat dari kesaksian sampai kita sekalian juga ada yang mengalami sentuhan, disapa secara pribadi oleh Yesus Kristus. Tentu saja yang berbicara ini juga mengalami sapaan pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Tentu bukan tempatnya untuk menceritakan bagaimana mengalami sapaan khusus dari pribadi Yesus Kristus. Para suster juga punya, mungkin bisa menggali, merefleksikan kita mengalami hal yang sama. Itulah yang kita rayakan hari ini. Dan kalau mengangkat tema-tema Paskah nanti seharian gak habis, tapi mari baca terus dan terusnya. Lalu sekali lagi kita memilah-milah mana yang memang berangkat dari yang benar. Omong kosong, juga orang mengarang cerita. Ya namanya cerita bisa saja orang karang cerita ya. Masa kita mau ikuti cerita-cerita karangan? Kita mesti berangkat dari cerita yang memang sumbernya jelas, sumbernya pasti. Romo akan angkat bahwa dalam surat Gembala Paskah Bapak Uskup menyampaikan beberapa tema Paskah di tahun devosional. Sebelumnya hantaran Bapak Uskup dalam penggalan surat Romo penggalkan surat Gembala itu, para santo dan santa telah memberikan teladan bagaimana menghidupi iman dan mempertahankannya. Banyak dari mereka ribuan bahkan menjadi martir. Rasul Petrus juga Rasul Paulus, pelindung paroki kita, menjadi martir. Bahkan Petrus itu karena merasa tidak layak seperti gurunya, dia minta disalib dengan kepala di bawah. Menjadi martir, bertaruh nyawa dalam bersaksi sebagai para pengikut Kristus. Guru dan teladan dalam beriman pastilah bukan hanya santo dan santa. Kita juga mendapat contoh-contoh dari para pendahulu kita, entah para misionaris, para cikal bakal gereja lokal, atau bahkan mungkin para kakek, nenek, orang tua, dan tetangga kita sendiri.
Ada yang punya sejarah dari leluhur kalau Romo itu dibaptis umur 10 tahun. Bapak Romo itu dibaptis ketika masih sekolah di Magelang. Dan nama baptisnya itu kok bisa Jovinianus, bukan Yohanes tapi Jovinianus, seorang Belanda yang membaptis. Ya tentu saja masih ada lagi, kita bangga akan teladan iman bahkan yang masih terhubung dengan kita. Tapi harap bukan bangga kosong ya. Kalau memang merasa nenek moyang itu tokoh iman, ya harus menghidupi iman. Jangan cuman bangga saja tapi ke gereja Natal dan Paskah saja, hidupnya tidak menjadi teladan. Ya, harap kebanggaan kita seiring dengan apa yang kita hidupi dalam keseharian kita. Tadi kakek, nenek, orang tua dan tetangga kita sendiri yang dengan penuh semangat menghidupi iman Katolik mereka. Jangan sia-siakan keteladanan mereka, pesan Bapak Uskup. Mereka pasti mendoakan kita dan akan bangga kalau kita dapat hidup benar dan setia seperti mereka. Kita menjadi tahu dengan pasti bahwa semua orang yang menghidupi iman Katolik dengan konsisten adalah orang-orang baik. Baik secara rohani dalam aktivitas di seputar gereja. Bersyukur ini ada satu anak yang hari-hari di gereja saja, pulang sekolah langsung gereja dan seterusnya. Ya masih anak-anak ya. Kalau yang sudah punya tanggungan ya jangan di rumah kurang nyaman lalu asik di gereja lalu dapat pujian, jangan kayak gitulah ya. Tetap harus membagi waktu, tetap harus bagi waktu. Yang sudah berkeluarga punya tanggungan ya tetap harus bagi waktu. Jangan lalu siang malam di gereja saja. Enggak salah sih, tapi kalau kemudian mengabaikan keluarga atau menjadi karena di rumah tidak nyaman, ya jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Kiranya kita mesti seimbang, sebanding seterusnya takaran masing-masing. Aktivitas seputar gereja maupun secara sosial dalam hidup bermasyarakat. Tetaplah menjadi orang baik. Pesan Bapak Uskup, tetaplah menjadi orang baik dalam situasi apapun. Itulah tanda bahwa kita semakin dewasa jika kita semakin manusiawi. Ini satu tema di luar ya, ada tema Paskah ya. Semakin manusiawi dan semakin spiritual. Sungguh pengikut Kristus adalah terang dan garam. Itu terus disampaikan. Terang dan garam dunia dan sakramen keselamatan bagi ciptaan, sejalan dengan visi arah dasar Keuskupan Agung Palembang. Paskah adalah wahyu kehidupan abadi. Jadi jangan cuma di permukaan saja, pikirkan perkara di atas, bacaan kepada Kolose tadi. Pikirkan juga perkara yang di atas. Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal menjadi tebusan bagi kita. Kristus bangkit, tidak dikalahkan oleh kematian. Paskah Kristus adalah wahyu Allah bahwa kematian manusia akan dipulihkan seperti kehidupan Kristus. Kehidupan kebangkitan adalah transformasi, peralihan kefanaan kepada keabadian. Bapak Uskup menyampaikan salam selamat Paskah, salam dan doa berkat dari Bapak Uskup untuk kita sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Saudara-saudari terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia juga kita mendapatkan hidup baru dalam keselamatan. Kita akan memperbaharui janji baptis. Dalam pembaptisan manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa lalu semata-mata hidup bagi Allah dalam gereja. Maka untuk membaharui niat
dan sikap yang telah kita mulai selama masa Prapaskah ini. Mari berdiri menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mantap dan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam segala bentuk, baik di dalam diri saudara maupun di dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan sebagai sumber segala dosa dan kuasa kegelapan serta segala bentuk bujukannya yang menyesatkan pikiran dan hati nurani kita? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari berani menolak segala bentuk kekerasan, nafsu serakah, pelecehan dan perampasan hak-hak asasi manusia yang bertentangan dengan keadilan, kebenaran, kejujuran, kesetiakawanan serta persaudaraan sejati dengan sesama saudara-saudari? Ya, saya menolak. Selanjutnya, mari memperbarui iman kita. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih yang telah menciptakan langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari kematian dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaan sebagai wujud nyata kasih Allah Bapanya? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus yang berkarya bersama Bapa dan Putra sejak awal dunia, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik dan Maha Setia, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa, dan semoga Ia mengampuni dosa-dosa kita, memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudari akan direzeki dengan air baptis. Semoga hati kita dibersihkan dan dianugerahi berkat Paskah melimpah.
Saudara-saudari yang terkasih, Kristus Sang Mesias sumber kehidupan. Doa umat. Sang sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir, Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat kami. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari raya Paskah ini kami dengan rasa gembira dan syukur menunjukkan persembahan ini kepadamu. Laksanakanlah misteri Paskah pada gerejamu sehingga benar-benar lahir kembali serta memperoleh rezeki kehidupan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan kami memuji Dikau setiap waktu. Tuhan teristimewa, pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa kami. Dengan wafat dan Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu. Dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Leo XIV, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami, dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu, ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah suci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah. Semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita
dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja, yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, bersama kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada kami kini dan selanjutnya melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pengabdiannya telah Engkau terima dan kini Ia duduk di sisi kanan-Mu. Kami mohon jagailah umat-Mu dalam perdamaian dan kerukunan, dan tandailah hidup kami dengan salib dan kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Digo dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengar ada pengumuman. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita menerima berkat penutup, marilah kita bersama mendengarkan kata sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Paskah 2026 yang akan diwakili oleh Bapak Antonius Edi Susilo. Sambutan kedua dari Wakil Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja yang akan disampaikan oleh Ibu Valeria Desiana. Dan sambutan terakhir dari Romo Dwi Joko Suswanto mewakili pastor paroki yang pagi hari ini telah berkenan mempersembahkan Ekaristi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan kata sambutan, izinkan saya untuk berpantun. Mentari pagi bersinar cerah, burung berkicau di dahan tinggi. Di hari Paskah penuh berkah, izinkan kami menyampaikan sepatah kata dari hati. Yang terhormat Romo Dwi Joko Suswanto, yang kami hormati para suster, Dewan Pastoral Paroki, serta seluruh umat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat Paskah untuk kita semua. Puji Tuhan, kita panjatkan atas kehadirannya, karena pada pagi hari yang penuh sukacita ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dapat bersama-sama merayakan Misa Paskah. Atas nama segenap panitia, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Romo, suster, para petugas liturgi, mulai dari prodiakon, lektor, pemazmur, mesdinar, kur, dan organis, atas pelayanan hari ini misa dapat berjalan lancar penuh hikmat. Kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu mendukung perayaan Paskah berjalan aman. Kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan seluruh umat atas kehadiran dan partisipasinya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial, sehingga perayaan Paskah berjalan dengan baik. Kami panitia menyadari bahwa dalam persiapan hingga pelaksanaan rangkaian perayaan Paskah, mulai dari Minggu Palma sampai Misa Paskah pagi ini, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf apabila
ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dengan tulus dan terbuka terhadap segala saran demi perbaikan pelayanan ke depan. Akhir kata, semoga perayaan Paskah tahun ini semakin meneguhkan iman, dari kasih Allah menjadi berkah, menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi, serta mempererat persaudaraan dan membawa damai Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Izinkan saya tutup dengan pantun. Melihat bunga mekar dengan merekah, cukup kuncup mengembang silih berganti. Kami panitia mengucapkan selamat Paskah, rahmat Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang terhormat Romo Dwi Joko yang sudah mempersembahkan misa pada hari ini, para suster, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat Paskah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam sukacita besar merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Kami atas nama Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat Paskah, haleluya, Yesus telah bangkit, sungguh ia telah bangkit. Kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas kepanitiaan yang pada tahun ini diambil oleh wilayah 4. Sungguh panitia yang sungguh kompak kerjasamanya, sehingga dari Rabu Abu sampai hari ini Minggu Paskah, bahkan akan dilanjutkan pada minggu depan Karhaiman Ilahi. Kepanitiaan ini sungguh benar membuat saya melihatnya sangat-sangat kompak. Para ketuanya yang hadir dari awal hingga akhir, kerjasamanya yang sangat luar biasa, sehingga pada hari ini kita dapat merayakan Paskah yang begitu meriah. Dari Rabu Abu sampai Minggu Paskah ini sungguh benar-benar kerjasama yang baik antar para panitia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi yang hadir, yang sudah menyiapkan pelayanannya atas hari ini. Terima kasih atas pelayanannya, dan kepada siapa saja yang terlibat dalam pelayanan dalam Paskah pada tahun ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pelayanan yang kita lakukan biarlah Tuhan yang memberikan berkat yang berlimpah pada kita semua. Kami juga mohon maaf jika pada kepanitiaan dan kami dari Dewan Pastoral Paroki mungkin ada kekurangan atau semua yang mungkin masih ada sesuatu yang kurang pada Paskah tahun ini. Semoga di Paskah tahun besok akan lebih baik lagi, kami akan melayani dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Maaf saya tidak ada pantun, padahal saya tidak menyiapkan. Oke, selamat pagi, selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah, haleluya. Terima kasih. Baiklah, masih memberikan sambutan saudara-saudari, para suster, dan juga Dewan Pastoral Paroki yang bertugas hari ini gabungan ya, wilayah 2, kalau ini 4, wilayah 2. Kita bersyukur untuk semua yang sudah terlaksana. Kita sekalian Paskah ini mendapatkan bantu pelayanan Romo Laurentius Ragidi yang dulunya di paroki harus menerima tugas di PSE
maka kerinduan bahwa ada di tengah-tengah umat, kita terima kasih pada Romo Laurentius Ragidi yang sudah bertugas. Saya kebagian untuk paroki di Kamis Putih dan pagi hari ini. Tentu secara pribadi bersyukur, juga suasana yang mengesan. Sejak Rabu Abu juga mendapatkan menyaksikan umat begitu banyak yang hadir. Hari ini ada yang sudah datang malam Paskah, ada yang baru datang pagi ini. Mudah-mudahan tahun depan bahwa mengupayakan malam hadir, Paskah pagi juga hadir. Nuansanya berbeda. Kalau malam Paskah itu seakan menyalakan api Paskah, dan pagi ini api Paskah itu sudah bernyala. Itu nuansa yang juga disuarakan, diharapkan oleh pastor paroki, seperti Natal, malam Natal juga masih disambung dengan Natal pagi. Begitu juga Vigili Paskah masih disambung dengan Paskah pagi. Makin banyak umat yang bisa hadir. Kiranya ini dinamika paroki kita, sukacita kita. Dan kalau memperhatikan dekorasi, kita memang mengikuti himbauan Bapak Uskup semakin mengurangi. Bahkan ini bisa zero bunga potong. Tepuk tangan untuk zero bunga potong. Di Tegalaru masih ada sekian bunga potong, tapi kita bisa zero bunga potong. Terima kasih. Kayaknya anggreknya para suster, juga anggreknya siapa lagi, terima kasih. Tentu dipinjamkan. Kalau disumbangkan ya terima kasih. Tapi sudah terima kasih dipinjami anggrek-anggrek yang cantik ini. Keluarga-keluarga nanti juga ya anggreknya nanti di rumah-rumah ada yang telaten, oh kami akan pelihara anggrek untuk nanti dipinjamkan saat perayaan-perayaan meriah gereja kita. Kiranya kita semakin cinta lingkungan hidup dan kita digulirkan, termasuk prioritas program kita adalah ekologi. Sebisa mungkin bertanam, lalu juga ditampilkan gereja juga tetap dengan tadi zero bunga potong. Ini kiranya yang menggembirakan kita sekalian. Kiranya ini mewakili sebagian dari apa yang selama ini digaungkan oleh pastor paroki, dan kita semakin menghidupi. Paskah kita diundang untuk ada pijakan yang kuat dan tetap semakin manusiawi. Kalau mau mengikuti perdebatan ya enggak habis-habis, tapi yang penting kita kenceng dengan keyakinan kita. Orang ngomong dari sisi keyakinannya ya enggak usah dibantah, silahkan. Tapi kita kenceng dengan keyakinan kita untuk tidak terpancing oleh hal-hal yang tidak perlu. Juga dengan isu Israel, Iran, Amerika, seterusnya, jangan melok-melok konyol, biarlah itu urusan sana. Sama sekali sebenarnya bukan urusan agama, urusan politik. Kita melok-melok disangkut-sangkutkan ke agama, alangkah kita ini konyol. Kiranya demikian kita diundang untuk semakin teguh, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam Yesus Kristus kita semakin manusiawi. Sekali lagi selamat Paskah untuk kita sekalian. Serukan satu tadi ungkapan bersama, haleluya, haleluya. Kita akhiri perayaan kita dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa.
Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian diutus, mari pergi, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.